Baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Solo Barat, Kabupaten Saburujuan tahun 2024 akan melakukan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah diseminasi budaya positif. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Dan pada kesempatan ini saya mungkin minta kesediaan Ibu Yeli untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta Ibu Yeli. Sehingga sampai detik ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, pada nafas kehidupan untuk kami melakukan aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan kegiatan hari ini. Mari kami mohon pimpinan Roh Kudus ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami, agar apa yang kami lakukan hari ini boleh dapat kami pahami dengan baik. Hamba-Mu ya Tuhan yang menuntun kami, memberikan materi buat kami. Mari Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar apa yang disampaikan boleh juga dapat kami pahami dengan baik. Ini doa dan harapan kami demi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Kami datang dan berdoa kepada Allah di surga. Amin. Baik, terima kasih Ibu Yeli yang sudah membawakan doa. Pertama-tama yang terhormat Mama Kepala Sekolah yang saya hormati, saya banggakan, juga Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Guru Penggerak yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik yang juga berkesempatan hadir, dan yang saya banggakan Bapak Ibu serta para siswa sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Semoga materi yang akan saya paparkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta para murid sekalian. Tanpa memperpanjang kata, saya akan memulai pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Solo Barat pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ingin memberikan 4 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak terhadap beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian setuju bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Tidak. Setuju. Mungkin yang setuju bisa angkat tangan. Coba, adik-adik setuju tidak? Coba bisa angkat tangan. Kalau pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang setuju coba angkat tangan. Ada tidak yang setuju? Angkat tangan tinggi yang setuju. Adik-adik setuju tidak? Kalau ada yang diberi hadiah itu dapat meningkatkan prestasi. Setuju. Yang berikut, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju.
Setuju. Jadi setiap masalah yang ada di siswa itu guru itu mau tidak mau harus memberikan solusi, harus mampu memberikan solusi. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Ada yang setuju ya, ada yang tidak setuju. Baik, untuk jawaban ini Bapak Ibu dan adik-adik boleh simpan. Kita simpan dulu, nanti kita lihat apakah pernyataan Bapak Ibu dan adik-adik ini bisa berubah atau tidak ketika selesai mengikuti materi ini. Baik, selanjutnya saya ingin membawa kita bersama untuk memahami yang disebut dengan positive mindset atau pikiran positif, mengenai apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah. Mungkin saya bertanya, kira-kira nilai-nilai atau keyakinan universal apa yang dijalankan di kita punya sekolah? Saya minta tanggapan dari salah satu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Budaya positif yang diterapkan seperti kerjasama, gotong royong, disiplin waktu, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Sani. Jadi sudah ada keyakinan-keyakinan yang universal yang kita terapkan di sekolah, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Sani tadi. Nah, kita lanjut. Dalam kegiatan diseminasi ini ada beberapa konsep-konsep inti yang perlu kita pahami, di mana atau bagaimana kita menciptakan budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, ada segitiga restitusi. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini dari keenam konsep-konsep ini, kira-kira konsep mana yang baru saja Bapak Ibu ketahui dan minta tanggapannya? Segitiga restitusi. Baik, terima kasih kepada Pak Forlan. Dari segitiga restitusi ini yang baru saja didengar oleh khususnya oleh Bapak Forlan. Mari kita lanjut, kita mempelajari seperti apa keenam konsep inti ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang budaya positif, saya ada satu permainan. Saya minta kepada Bapak Ibu, nah kita akan belajar bagaimana sebenarnya tentang teori kontrol. Nah, saya minta Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu. Saya minta anggap saja bahwa di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang paling berharga, yang sangat penting buat Bapak Ibu, dan tidak mungkin diberikan pada orang lain. Ya, angkat. Jadi ada dan genggam aja, genggam sekuat mungkin, genggam sekuat mungkin. Nah, yang berikutnya saya minta mungkin salah satu atau berdua di tempat, coba minta salah satu untuk membuka tangan dari Bapak Ibu. Entah dengan cara apa, dibujukkan, dihardik, dipukul, atau dengan cara bagaimanapun supaya tangan terdepan itu bisa terbuka. Oke, baik. Sekarang saya minta pendapat dari salah satu rekan.
mungkin dari permainan tadi ada yang bersedia tangannya genggamnya dibuka, ada yang mungkin tidak bersedia sama sekali, dan tentu punya alasan sendiri. Saya minta pendapat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ketika saya dengan Ibu Sani meminta kesediaan untuk saya melihat apa yang ada di dalam tangan itu, dan sebaliknya ternyata beliau tidak mau dan saya juga tidak mau. Karena apa? Tadi kenapa kita digambar ada sesuatu yang berharga di dalam, sehingga kita mempertahankan orang lain tidak mau diperlihatkan pada orang lain. Pasti punya alasan tersendiri, beda atau dalam bentuk apa yang kita genggamkan itu, sehingga sangat dirahasiakan. Dan saya yakin bahwa kehidupan kita juga demikian. Ketika kita ada hal yang seperti apa dulu, baru kita bisa diperlihatkan pada orang lain, dan ada hal inti menyangkut dengan diri kita sendiri, pasti kita tidak mau diperlihatkan pada orang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada kolaborasi atau timbal balik dari orang lain, karena siapapun kita pasti kita membutuhkan sesama dan saling membantu. Tetapi genggaman itu sangat penting, dan kalau memang ada dalam hal positif yang menyangkut dengan keterbukaan, pasti kita akan terbuka satu dengan yang lain ketika itu sangat dibutuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Doni. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pada suatu kondisi tertentu kepala tangan itu bisa dibuka, tapi pada suatu kondisi juga kepala tangan itu bisa dibuka. Ya, bisa dibuka. Artinya saya memahami bahwa Pak Doni adalah orang yang tidak selamanya saja beliau berpegang teguh pada suatu keyakinan, namun pada suatu titik tersebut keyakinan itu bisa diubah ketika ada masukan-masukan yang memang untuk ada sesuatu tindakan yang perlu diubah. Jadi intinya ada kesediaan untuk berubah, bisa saja dari hal yang kurang tepat menjadi tepat. Jadi pada posisi ini kita memahami bahwa sebenarnya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita bersedia untuk dikontrol, ya pasti kita dikontrol. Kalau kita tidak bersedia, tidak. Nah, itu adalah makna dari permainan kita pada saat ini. Nah, kita berbicara mengenai pergeseran paradigma teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi, yang pertama itu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, padahal sebenarnya di dalam prakteknya belum tentu kita guru itu bisa mengontrol perilaku murid. Ya, karena sebenarnya itu bisa saja murid itu sendiri yang mengisikan dirinya untuk dikontrol. Nah, misalnya kalau kita memaksa anak untuk belajar, belum tentu karena kita berhasil mengontrol anak itu untuk belajar. Gitu. Kalau dia mau belajar, pasti dia belajar. Kalau tidak mau, dia juga tidak akan belajar. Nah, itu maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Yang berikut ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, pada prakteknya belum tentu Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan atau pujian itu akan benar-benar bermanfaat bagi siswa. Bisa saja nanti siswa akan ketergantungan dengan penghargaan itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan praktek. Pada penerapannya belum tentu Bapak Ibu, karena dengan memberi kritik
itu bisa saja kita membuat murid terlihat merasa bersalah. Jadi belum tentu bisa mengatur karakter. Ketika kita kritik orang itu dia berubah. Bisa saja ketika kita kritik orang menyimpan, ya kita tidak tahu perasaan anak-anak itu kritik itu mereka menyimpan suatu dendam. Ya, akibat dari dendam itu mungkin bisa saja ketika bapak ibu keluar, ya anak-anak melempar dengan batu di tengah di jalan sana, bisa jadi. Yang berikut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada prakteknya belum tentu guru itu sebagai seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak untuk melakukan kehendak guru. Seperti yang saya katakan tadi, jangan karena mentang-mentang kita guru, kemudian kita memaksa anak. Kamu harus buat begini, kamu harus bikin begini. Karena sebenarnya anak-anak juga memiliki kebebasannya sendiri. Baik Bapak, bisa kita lihat tabel bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Di sana mari kita baca stimulus respon. Di bagian stimulus respon ada realitas kebutuhan kita itu sama, itu menurut paradigma stimulus respon. Nah, menurut teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sepakat tidak? Kita sepakat dengan teori kontrol atau stimulus respon? Ya. Artinya kalau kita sepakat dengan teori stimulus respon, berarti kita percaya bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, teori kontrol ya. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang mana sama semua. Tapi menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sepakat tidak? Ya. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigma stimulus respon. Jadi setiap perilaku buruk itu dipandang sebagai suatu kesalahan. Dengan teori kontrol itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, model berpikir menang kalah. Jadi orang stimulus respon itu kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Tapi dalam teori kontrol yang ada itu hanya berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang benar-benar menang. Ya, itu paradigma. Apakah kita sekarang mau berubah dari paradigma stimulus respon bergerak ke paradigma teori kontrol? Nanti jawabannya ada pada Bapak Ibu sendiri, adik-adik yang hadir. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif sebenarnya adalah untuk mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Disiplin positif ini Bapak Ibu lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri ini, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal. Jadi bukan karena pujian atau imbalan atau hukuman. Nah,
Disiplin positif ini semuanya merujuk kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi, dan nilai-nilai kebajikan universal ini semua itu merujuk kepada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu kita bisa lihat, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Ada nilai spiritual di sana yang harus dikembangkan. Yang berikut berkebinekaan global. Yang berikut bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang harus dan akan kita munculkan pada setiap kegiatan kita di kelas dan di sekolah secara umum. Berikut Bapak Ibu, dari ada namanya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Dosen. Nanti saya akan minta Bapak Ibu dan adik-adik nanti motivasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu dan adik-adik seperti apa. Jadi ada 3 jenis motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin di sini terkait dengan motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, bisa saja mungkin yang sering terjadi di sekolah kita. Kalau saya pantau memakai, mungkin sering meminta teman-teman atau kita semua tolong kerja SKP tepat waktu. Jadi bisa saja ini kita mengerjakan SKP ini apakah karena memang keyakinan dalam diri kita itu bahwa memang ini penting, atau karena kita sebenarnya takut dihukum oleh ibu kepala sekolah, atau hanya karena ada rasa tidak nyaman karena kita ditegur-tegur terus baru mulai mengerjakan. Nah, itu salah satu motivasi. Itu bagian dari motivasi juga. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah kita mengerjakan SKP ini hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Misalnya kita kerjakan SKP kalau kita mendapat tunjangan yang besar supaya TP cair. Nanti kalau TP tidak cair sudah tidak kerja SKP, malas. Nah, itu karena ada imbalan, jadi semangat kerjanya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai. Jadi ketika kerja SKP itu karena memang dia punya nilai, keyakinan bahwa ketika dia mengerjakan itu bukan karena atas mendapat imbalan dan lain sebagainya, tetapi benar-benar muncul dari dalam dirinya bahwa itu menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Nah, motivasi pertama dan kedua itu saudara Bapak Ibu masih bersifat eksternal, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi ketiga yang bersifat motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya minta tanggapan dari adik-adik. Salah satu saja ketika Bapak Ibu guru meminta adik-adik untuk mengerjakan tugas, apa motivasi yang muncul dalam diri adik-adik? Apakah karena takut dihukum guru, atau karena ingin mendapat nilai bagus, atau memang muncul dari dalam diri bahwa itu penting? Baik, terima kasih kesempatan Pak. Jadi saya sebagai siswa sendiri, ketika ada ibu bapak guru yang mengingatkan untuk kita mengerjakan tugas itu karena kita ini setiap siswa ini berbeda-beda karakter ya Pak. Tapi kalau dari saya sendiri, saya rasa itu penting untuk saya lakukan. Karena apa ya? Kita di sekolah itu dididik, diajar agar bisa memahami apa-apa saja materi yang ibu bapak guru kasih, dan itu akan diuji kembali pemahaman kita masing-masing. Jadi menurut saya belajar itu harus tumbuh dalam diri kita masing-masing, dari diri setiap siswa. Belajar itu membutuhkan waktu dan proses. Otomatis semua pembelajaran yang kita dapat itu akan diulang dari awal. Maka saya rasa pembelajaran itu harus tumbuh dalam diri siswa sendiri untuk bisa belajar mandiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya adik. Sangat luar biasa. Kalau memang adik-adik semua menyadari bahwa belajar itu penting dan itu tumbuh dari dalam diri, bukan karena dorongan dari Bapak Ibu guru. Dan mungkin saya mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa melihat beberapa materi terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi, bisa lihat perbedaan antara ketiga tersebut. Dan saya ingin mau menanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira selama ini yang ibu-ibu, Bapak Ibu kenal, pahami itu, yang sering Bapak Ibu lakukan itu di dalam penerapan di kelas maupun di sekolah secara umum itu, kira-kira hukuman, konsekuensi atau restitusi. Saya minta tanggapan. Terima kasih Pak Wager. Dari tulisan yang ada, saya juga sulit untuk membaca dari sini. Yang sering saya lakukan di sekolah lebih ke konsekuensi. Karena kenapa lebih konsekuensi? Karena konsekuensi itu berhubungan langsung dengan diri siswa. Kalau mereka melakukan sesuatu, mereka harus mendapat konsekuensinya. Karena hal itu kita menyadarkan siswa untuk tahu apa yang mereka lakukan itu merugikan diri sendiri. Terima kasih Anda itu. Baik, terima kasih Pak Jamben. Saya bisa menyimpulkan mungkin berarti di sekolah kita di SMK Negeri 2 Sabu Barat ini masih cukup familiar dengan istilah hukuman dan konsekuensi, dan masih sedikit kita memahami tentang restitusi. Mari kita baca sedikit sekilas saja data ini. Salah satu perbedaannya misalnya satu, kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, bahwa sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Contohnya ketika anak terlambat sekolah, itu pasti terjadi hukuman. Kalau terlambat push up, itu terjadi. Itu langsung terjadi dan menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Karena sudah ada kesepakatan. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya sudah tahu. Bawa telepon 5 waktu. Itu sesuatu yang memang harus terjadi, tapi tidak selamanya menyakitkan. Kalau restitusi itu adalah pilihan. Itu salah satu. Nanti kita lihat seperti apa konsep tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, berdasarkan bagan di atas, Bapak Ibu, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak terencana, terjadi tiba-tiba, seperti yang saya katakan tadi, terlambat dan hukuman. Dia bersifat satu arah, artinya dari guru saja, tidak meminta tanggapan dari siswa. Dia satu arah dan bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Ya. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah ada kesepakatan sebelumnya ketika melanggar. Ya, artinya sudah disepakati dan bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi secara teoritisnya menurut dosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu berbicara tentang bagaimana menyelesaikan suatu persoalan itu tanpa harus ada kata-kata kasar dan ada sifat hukuman atau konsekuensi di sana. Jadi tujuannya adalah untuk membawa suatu perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik dalam diri anak. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk memilih serta adik-adik boleh menjawab dari 5 kuis ini mengenai konsekuensi atau hukuman yang Bapak Ibu pilih. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena
terlambat ke sekolah, itu menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kenapa konsekuensi? Coba Ibu. Baik, menurut saya kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, sebab mencatat 100 kali di dalam buku dengan bunyi kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu konsekuensi karena ada kesepakatan dengan siswa tersebut. Sekian. Oke, baik, tepuk tangan untuk Ibu Lili. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat itu bisa masuk dalam konsekuensi karena memang mungkin sudah ada perbincangan kesepakatan antara guru dan siswa. Ya kalau terlambat harus fungsi, itu sudah ada perjanjian. Yang berikut, lari dari lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak terencana ya, ketika terlambat hadir di sekolah. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi, karena dia yang buat maka konsekuensinya dia harus selesaikan. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Ya, baik. Artinya yang jawaban ini saya menganggap bahwa Bapak Ibu dan adik sudah paham benar hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Bahkan baik, ada di ya itu tadi salah satu bentuk tadi yang ketika mungkin kejadian bahwa dia mencoret-coret di meja itu kayaknya masuk dalam restitusi karena bentuk yang punishment yang diberikan oleh gurunya langsung pada apa yang dia kerjakan, jadi menyebalkan keadaannya yang seharusnya gitu. Dari yang dia barangnya yang bersih, kemudian dia coret, lalu kemudian dibersihkan. Kalau tidak salah itu masuk restitusi. Mungkin begini, menurut pendapat saya, silakan pendapat teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Gaby yang sudah memberikan komentarnya. Jadi nanti disimpan saja jawabannya dulu. Tapi ini perlu kita memahami bahwa ini tidak ada yang benar, pernyataan kita tidak ada yang salah. Kita tidak bicara tentang benar dan salah. Semuanya bisa benar, semuanya bisa salah. Ya, jadi kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Nah, mari kita belajar kenapa penghargaan itu kita katakan tepat atau tidak. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dengan pemberian penghargaan ini apakah benar-benar sudah tepat dalam jangka panjang atau jangka pendek? Contohnya kalau kita lihat pemberian penghargaan secara terus-menerus itu bisa saja menimbulkan yang anak itu akan ketergantungan. Ya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Contohnya anak-anak itu akan kecewa jika tidak mendapat
penghargaan, yang lain dapat penghargaan, sedangkan yang lain tidak dapat, itu pasti kecewa. Yang berikut, penghargaan merusak hubungan. Ya, contohnya anak akan iri terhadap teman yang mendapat hadiah. Dia bisa dapat hadiah, saya tidak dapat. Nah, apa karena saya begitu ini kurang kompeten sehingga saya tidak dapat hadiah? Itu bisa saja menimbulkan rasa merusak hubungan. Yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya anak akan iri terhadap teman yang mendapat hadiah karena cepat menjawab. Jadi ketika siapa yang cepat menjawab, saya kasih hadiah. Pasti yang lain merasa kurang nyaman, akan merasa iri. Saya juga tahu itu jawaban, cuma karena saya kalah dulu tangannya. Ya. Yang berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini pertama contohnya jika anak-anak tidak diberi hadiah, maka anak-anak pasti akan malas. Jadi ada kaitannya dengan hadiah. Yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya jika tidak diberi hadiah, anak akan malas. Sama juga penghargaan menghukum. Nah, ini berlaku pada sistem perankingan di sekolah. Jadi anak yang juara 2 itu pasti merasa terhukum karena hanya juara 1 saja yang dapat hadiah. Begitu juga dengan juara 3 dan lain. Akibat perankingan itu. Jadi mungkin ada beberapa sekolah yang tidak mengadakan perankingan dan bisa dengan alasan-alasan ini. Yang berikut, motivasi dari dalam diri. Nah, contohnya itu ketika seorang anak mengerjakan tugas, berhasil mengerjakan tugas, dia merasa puas dengan ini. Muncul dari mimpi, tersenyum dan lain sebagainya. Ada motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan tugas ya di tempat oleh mereka. Nah, lalu kita akan masuk kepada keyakinan kelas atau sekolah. Nah, saya mau bertanya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Artinya mengapa kita harus pakai helm? Mungkin ada bisa tanggapan. Pak Kris. Terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu demi keselamatan bagi pengendara tersendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris. Saya minta yang kedua lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Artinya, kenapa kita perlu menggunakan masker atau cuci tangan? Alasannya apa? Bisa. Baik, terima kasih. Kita muncul pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu pun sangat penting untuk diri sendiri, tetap hidup bersih dan menghindar dari virus atau debu yang ada di sekitar kita ketika kita ada di suatu tempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Dan mungkin saya minta tanggapan dari adik-adik, kenapa perlu pakai helm atau kenapa kita perlu pakai masker? Tuh. Kalau untuk tentang penggunaan helm itu penting banget untuk pengendara. Selain untuk keselamatan juga, itu juga untuk menghindari cedera saat terjadinya kecelakaan, Pak. Terus untuk peraturan tentang masker dan mencuci tangan setiap hari itu wajib agar kita bisa mencegah yang namanya untuk masker itu, kita bisa mencegahnya terjadinya polusi yang tidak bersih yang kita hirup. Jadi bisa penggunaan masker itu bisa menyaring debu-debu yang masuk. Dan untuk mencuci tangan itu wajib karena itu baik untuk kebersihan diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu dan adik-adik.
Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu dengan adik-adik menyangkut keselamatan, kesehatan, kebersihan, itu sudah yang dinamakan dengan keyakinan, keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu yaitu peraturan yang biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ya. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Jadi tidak meminta pandangan daripada siswa. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal, mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi keyakinan-keyakinan apa yang ingin kita terapkan di sekolah kita itu dituangkan semua idenya. Kemudian ide-ide tersebut mencatat semua masukan dan semua ide itu dicatat. Berikut mengganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi dari semua ide yang dicatat itu, jika ada kalimat negatif perlu kita ubah menjadi kalimat positif. Salah satu contohnya begini: jangan berlari di kelas. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Langkah berikut, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah disusun. Jadi kalimat-kalimat yang sudah kalimat negatif diubah dengan positif itu, ketika sudah tersusun itu, kita jangan membuatnya terlalu banyak untuk keyakinan kelas sekolah. Cukup 3 sampai 7 keyakinan saja. Berikut, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, keyakinan-keyakinan tersebut setelah kita tinjau, kemudian kita setujui bersama dan kita menandatanganinya secara bersama-sama. Nah, keyakinan kelas tersebut kemudian ditempel di dinding kelas untuk terus kita praktekkan, untuk kita lakukan secara konsisten. Nah, ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 12 teknik audio video. Yang pertama itu kita menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Yang berikut, siswa mulai membuat dan menyepakati keyakinan kelas, kemudian membaca keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti ditempel dan secara konsisten dilakukan. Nah, kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, saya minta Bapak Ibu boleh menuliskannya di kertas atau boleh menjawabnya di dalam hati dan pikiran. Posisi Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan sekarang ketika menangani persoalan permasalahan yang dilakukan siswa, itu Bapak Ibu mengambil posisi yang mana? Nah, nanti setelah kita belajar bersama, apakah posisi itu bisa berubah atau tidak? Sudah semua Bapak Ibu? Baik, saya minta Bapak Ibu memperhatikan contoh video mengenai posisi kontrol guru dengan seksama.
basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang menegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlalu bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saran saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu dan adik-adik, kira-kira setelah menyimak video tadi, ada tidak yang berubah dari pilihan yang sudah ada tadi? Saya minta salah satu menanggapi. Baik Pak Wajar, terima kasih. Awalnya sebelum tayangan video itu, saya memilih untuk fungsi kontrol yang mungkin saya lakukan itu saya berlaku sebagai seorang teman. Tetapi mungkin kalau di tingkat menengah seperti di sekolah kita, kalau dengan kalimat yang tadi mungkin sempat disampaikan oleh Ibu Guru dalam tayangan tadi, bagi saya mungkin kalau teman mungkin demikian kali sampai. Tapi bagi saya secara psikologi, apalagi guru muda yang belum berkeluarga dengan kalimat yang demikian, persepsi anak dan atau secara psikologi anggapannya akan berbeda. Yang pertama, yang kedua, kedekatan secara emosional juga mempengaruhi setiap komunikasinya kita ketika kita berlaku sebagai seorang teman. Yang kedua, saya memilih bukan yang kedua ya, pilihan saya setelah menonton atau menyimak video tadi, saya memilih menjadi seorang manajer. Artinya dari penyampaian tadi cukup fleksibel, bijak, dan mungkin kedekatan emosional atau technical approach-nya antara si guru dan anak bisa terbuka, tetapi masuk secara logika untuk nantinya tidak bermaksud untuk merubah anak dalam waktu yang singkat, tetapi minimal dalam setiap penyampaian guru berupa nasihat atau tindakan apapun itu bisa diterima dengan baik, baik dari sisi gurunya maupun siswanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Roli atas tanggapannya. Artinya saya menanggapi bahwa ternyata kita masih bisa berubah dan bersedia ubah ke arah yang lebih bagus. Nah, baik, setelah kita lanjut tadi, mari kita melihat tentang penghukum. Ciri penghukum itu yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru-guru yang menyerang posisi penghukum ini selalu berkata, ayo patuhi aturan saya atau awas. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu caranya dia. Nah, penghukum ini, ciri penghukum itu nada suaranya tinggi, sedangkan bahasa tubuhnya itu kadang mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk untuk menghardik. Nah, hasilnya atau dampaknya terhadap anak kemungkinan mudah marah dan mendedah atau bersifat agresif. Lebih buruk lagi sepulang sekolah mungkin murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, mereka akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, ciri pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih. Sedangkan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan selalu lesu. Nah, dampak yang terhadap murid akan merasa bersalah. Nah, posisi sebagai teman, guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ya sudah sekali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan mereka akan berkata,
saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan mungkin tidak mau lagi berusaha. Nah, ciri posisi teman ini yaitu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dan mata dan senyum cenaka. Nah, dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Nah, pertanyaan yang saya diajukan oleh seorang pemantau itu, apa yang kita akan melakukan? Seorang pemantau sangat mengenal catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi pemantau ini lebih mengacu kepada peraturan sekolah. Nah, ciri orang pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dampaknya karena murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Posisi sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi posisi manajer ini melakukan secara bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, kembali kepada keyakinan kelas atau apakah kamu meyakininya. Ini contoh dari perkataan seorang manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur diri. Ciri seorang manajer itu yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, pada posisi manajer ini Bapak Ibu, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu mari sepakat bersama bahwa sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer yang pertama, guru perlu melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu, kita pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa terima, ketiga penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk coba identifikasi kebutuhan dasar berikut. Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru. Terus, ini kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi? Ya, kesenangan. Berikut, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini dasar cinta dan kasih sayang. Ya, berikut. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kesenangan apa? Kebutuhan apa? Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Hah? Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan. Yang berikut, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Baik, kita bicara tentang dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu diibaratkan sebagai sebuah album kenangan. Saya minta Bapak Ibu untuk memberi masukan. Kira-kira Bapak Ibu akan menyimpan foto-foto dan kenangan yang seperti apa di dunia berkualitas Bapak Ibu? Menyangkut dunia berkualitas semacam album kenangan. Nah, kira-kira di album kenangan Bapak
kira-kira apa yang akan disimpan di sana? Sebagai contoh. Baik. Ini bicara album. Kalau album sebenarnya mungkin saat-saat sekarang, ya saat-saat sekarang sebenarnya saya sudah hampir sudah tidak ada lagi karena album itu masuk dalam Android. Jadi apa itu bahasanya? Nah, yang di dalam situ tentu ada sekian banyak momen yang yang sekiranya pantas untuk disimpan untuk berkenangan. Intinya di situ kemudian menjadi cerita. Karena yang indah dari semuanya adalah ceritanya nanti. Mungkin seperti itu sebentar, Mas. Baik, terima kasih Bapak Melki. Yang kedua, siapa orang yang paling penting dalam hidup Bapak ini? Orang yang paling penting, bisa istri kah, mantan kah? Coba Pak Dewi. Oke, orang yang paling penting dalam hidup saat ini dulu sebelum berumah tangga adalah orang tua, ya sekarang suami istri dan anak, mungkin istri dan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pres. Yang berikut, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa yang paling penting sekarang? Baik, terima kasih sekali lagi. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Itu kembali pada diri kita sendiri. Pasti kejujuran, kesetiaan itu sangat penting. Apalagi dalam kita berumah tangga itu sangat lebih penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Doni. Kita lanjut. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi ini yang akan kita lakukan. Kita pada segitiga restitusi karena ada tiga sisi yang perlu dan wajib dilakukan dan secara berurutan, tidak boleh bolak-balik. Mari kita lihat segitiga restitusi yang dimaksud. Ada tiga tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas siswa. Nah, jika anak berbuat salah, maka tentu ada kebutuhan dasar yang mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi pada bagian ini adalah merubah dari kondisi yang gagal menjadi kondisi sukses. Nah, contoh kalimat yang bisa dibuat yaitu, ya, ibu tahu setiap orang di dunia ini pasti pernah berbuat kesalahan. Sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Bagian ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu berbuat salah. Kenapa mereka berbuat salah? Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan yaitu, kamu tentu memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, sangat penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan yaitu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini penjelasan singkat mengenai segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap 2 kasus, yaitu kasus pertama yaitu ada Alvin yang tidak mengerjakan tugas, kasus kedua yaitu Selfie yang terlambat ke sekolah. Video lengkapnya dapat Bapak Ibu lihat pada link yang saya bagikan. Nah, saya minta Bapak Ibu memperhatikan video bagaimana penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini bikin? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, dari video tersebut kita dapat melihat guru yang berperan sebagai manajer dengan bahasa yang sabar dan halus tidak dasar. Mungkin kalau pada posisi kita akan berbeda dengan bebas. Nah, itu dapat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nanti untuk posisi umpan balik dan refleksi dari Bapak Ibu guru, saya minta satu perwakilan satu orang. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya minta dulu dari Bapak Ibu guru. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wakil. Ketika saya secara pribadi mengikuti materi ini luar biasa dan sangat termotivasi untuk diri saya sendiri. Ketika mungkin selama ini kurang tepat untuk memilih tindakan, sehingga dengan materi yang baru saja kita ikuti perlu ada komitmen dan sikap yang tepat untuk kita kolaborasi bersama dengan siswa dalam setiap tindakan dan kesepakatan terus mengambil dalam sikap manajemen. Lalu ini juga kami termotivasi bukan hanya sampai di sini kita amati materi ini, tetapi ini menjadi bekal untuk kami untuk terus kita tingkatkan di
lembaga tercinta ini, lembaga SMK Negeri 2 Sabara ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Robi. Saya minta tanggapan dari salah satu adik-adik siswa. Jadi saya dan teman-teman di sini jujur merasa senang sekali dengan kami bisa mengikuti sosialisasi ini, Pak. Dan kami juga di sini berpikir ternyata Ibu Bapak Guru juga sedang berpikir untuk memahami sejahtera siswa, dan ternyata Ibu Bapak Guru juga sedang memikirkan hukuman atau konsekuensi untuk memahami semua karakter siswa di sini. Dan kami sebagai siswa di sini, kami berterima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru yang ternyata sedang berjuang mati-matian untuk memahami setiap karakter kami, perilaku kami, tindakan kami di sekolah. Ternyata kami juga diperhatikan, walaupun kami tidak tahu bahwa ternyata Bapak Ibu Guru itu sedang memahami karakter kami masing-masing. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih atas umpan balik yang telah diberikan. Dan cukup sampai di sini saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu dan adik-adik masih bertahan sampai dengan jam ini yang seharusnya Bapak Ibu dan adik sudah pulang. Terima kasih banyak. Lalu lupa saya sampaikan terima kasih juga buat Mama Kepala Sekolah, Sobat Guru Pegangan dari SMK Negeri 2 Sabara. Terima kasih banyak. Akhir salam dan doa saya, semoga kita mau bersedia berubah, diubahkan dan demi memajukan SMK Negeri 2 Sabara ke arah yang lebih baik. Karena kita telah mengawali kegiatan kita dengan doa, maka pada sesi terakhir ini saya minta kesediaan Bapak Ibu Guru untuk memimpin kita di dalam doa. Saya minta kesediaan Kakak Yanti. Bapak Ibu Guru, mari kita menghadap dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk proses yang telah kami lewati. Kami belajar untuk bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana memahami peserta didik, dan bagaimana kami belajar untuk memperbaiki diri hari lepas hari untuk menjadi semakin baik di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, Bapak. Bapak Surgawi, mari Tuhan beri kami kemampuan sehingga kami dapat melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Pimpinan kami, teman-teman guru, anak-anak, dan juga keluarga yang telah menyampaikan materi, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.